Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hodijah, mahasiswi SEBI Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hubungan antara SDGs, Sustainable Development Goals, dan dengan zakat. Nah, ini tuh adalah aksi global para pemimpin dunia, pemimpin negara-negara untuk terrealisasinya 17 tujuan SDGs yang terangkum dalam 5 fondasi SDGs, yaitu kemanusiaan, kesejahteraan, kelestarian alam, perdamaian, dan kemitraan global. Langsung aja, yang pertama itu zakat dan kemanusiaan. Jadi yang pertama itu adalah memberantas segala kemiskinan, masih menjadi salah satu tantangan besar yang dihadapi kemanusiaan. Yang pertama ini tanpa kemiskinan, tujuannya pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat. Nah, untuk programnya yaitu pemberdayaan bantuan modal usaha, mustahik, dan duafa. Yang kedua, tanpa kelaparan, yaitu tujuannya mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan. Programnya itu pertanian di atas tanah wakaf dan petani mustahik. Yang ketiga yaitu kehidupan sehat dan sejahtera. Tujuannya adalah menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia. Jadi programnya ini yaitu klinik kesehatan gratis duafa dan biaya pengobatan duafa. Yang keempat yaitu pendidikan berkualitas. Tujuannya memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang. Yaitu programnya adalah sekolah gratis dan pesantren gratis, juga beasiswa bagi mustahik. Selanjutnya yang kelima, kesetaraan gender. Tujuannya adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dengan sesuai syariat. Programnya yaitu pemberdayaan janda, ibu rumah tangga, modal usaha, dan pembinaan ruhiyah. Nah, yang kedua ini zakat dan kesejahteraan. Zakat dan kesejahteraan itu dilanjut yang itu bersih dan sanitasi layak nih, 6. Tadi kan 5 tuh, yang kemiskinan, kemanusiaan tadi. Yang kedua kesejahteraan itu lanjutnya jadi 6. Bersih dan sanitasi layak. Itu tuh tujuannya menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua. Programnya yaitu sumur bersih dan jamban mustahik di rumah mustahik. Nah, lanjut yang ketujuh itu energi bersih dan terjangkau. Tujuannya memastikan akses pada energi yang terjangkau bisa diandalkan, berkelanjutan, dan modern untuk semua. Itu ya. Programnya itu pembangkit listrik tenaga hidrobasnas. Nah, selanjutnya ke-8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Tujuannya mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang layak untuk semua. Programnya yaitu adalah mempromosikan pertumbuhan ekonomi. Programnya itu adalah pembuatan kelompok usaha mustahik, kampung zakat, dan development zakat community development. Jadinya agar orang-orang tuh layak gitu, mendapat pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi yang baik. Nah, tadi itu. Selanjutnya yang ke-9 yaitu industri, inovasi, dan infrastruktur. Yaitu tujuannya adalah membangun infrastruktur yang kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan, dan mendorong inovasi. Programnya yaitu program pabrik pengolahan bagi masyarakat duafa dan inovasi marketing usaha. Ya, kemudian yang ke-10 berkurangnya kesenjangan. Tujuannya mengurangi kesenjangan dalam dan di antara negara-negara. Yaitu programnya adalah bedah rumah dan kampung zakat. Kemudian yang ke-11 kota dan komunitas berkelanjutan. Tujuannya membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan. Programnya yaitu rumah hunian sementara bagi korban bencana.
Kemudian yang ke-12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Tujuannya adalah fikih zakat diharapkan bisa membantu pengelolaan efisien dalam penggunaan sumber daya alam milik bersama, dan cara kita membuang sampah beracun dan polutan adalah target penting untuk meraih tujuan ini gitu. Gitu ya. Jadi memang produksi dan jadi agar bertanggung jawab gitu ya. Untuk programnya sendiri yaitu penguatan mekanisme pemantauan dan sistem informasi lingkungan hidup, peningkatan kepastian pengelolaan lingkungan hidup, dan penyelesaian peraturan sengketa kasus tindak pidana serta perdata lingkungan secara tuntas, peningkatan kualitas air dan kualitas udara, peningkatan tutupan lahan atau hutan melalui penguatan upaya rehabilitasi hutan, peningkatan tutupan vegetasi terutama di perkotaan, rehabilitasi lahan kritis atau terlantar, pengendalian kerusakan ekosistem dan pemulihan tutupan lahan atau hutan, kawasan bekas tambang, kawasan terkontaminasi B3 serta kawasan pesisir dan laut, pesisir dan laut. Dan yang terakhir, pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dalam kurung B3. Nah, selanjutnya ada yang ketiga nih, zakat dan kelestarian bumi, yaitu 13. Kalau tadi kan 12, nah ini 13, cuman beda judulnya gitu loh, beda jenis. Nah, ini zakat dan kelestarian bumi ya. Jadi yang pertama, penanganan perubahan iklim. Tujuannya bisa memperkuat kegigihan dan kapasitas adaptasi wilayah-wilayah yang lebih rentan, seperti negara-negara di tengah benua dan negara kepulauan. Harus berjalan beriringan dengan usaha meningkatkan kesadaran dan memasukkan langkah-langkahnya pada kebijakan dan strategi nasional. Ini tuh tujuannya itu tadi kan udah dijelasin. Tapi ada juga nih tujuan-tujuan yang lebih rincinya, itu adalah menurunnya indeks resiko bencana IRB, terwujudnya penyelenggaraan investasi gas rumah kaca, serta monitoring, pelaporan dan verifikasi emisi GRK yang dilaporkan secara tahunan, penurunan emisi gas rumah kaca. Nah, programnya ini adalah pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, program pengelolaan kedaruratan dan logistik bencana, program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Yang mana kita ketahui dampak rumah kaca ini tuh untuk pemanasan, untuk perubahan iklim itu sangat tinggi. Oke, lanjut, ekosistem laut yang keempat. Tujuan ini menciptakan kerangka kerja berkelanjutan untuk mengatur dan melindungi ekosistem laut ya. Upaya-upayanya itu adalah meningkatkan tata kelola sumber daya kelautan, termasuk upaya penataan ruang laut dan harmonisasinya, meningkatkan konservasi, rehabilitasi dan peningkatan ketahanan masyarakat terhadap bencana di pesisir dan laut, termasuk penambahan luasan kawasan konservasi perairan dan penguatan kelembagaan serta efektivitas pengelolaannya. Kemudian yang ketiga, mengendalikan IUU, fishing dan kegiatan yang termasuk di laut, menguatkan peran SDM dan IPT kelautan serta budaya maritim. Pokoknya ini banyak ya, pokoknya intinya meningkatkan produktivitas gitu ya, optimalitas, kapasitas dan kontinuitas produksi perikanan, termasuk alokasi proporsional antara stok sumber daya ikan serta penyediaan dan pengembangan teknologi penangkapan ikan yang efisien dan ramah lingkungan gitu. Ya, programnya itu ya nggak jauh-jauh, maksudnya tuh programnya adalah konservasi ekosistem dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pengelolaan pelabuhan gitu. Yang ke-15 nih, yaitu ekosistem daratan. Daratan ini tujuannya adalah berusaha melindungi dan memperbaiki penggunaan ekosistem darat seperti hutan, rawa, lahan, dan gunung pada tahun 2020 tuh contohnya tuh kayak gitu. Nah, maka dapat ditetapkan arah kebijakannya sebagai berikut: pembaharuan sistem tata kelola kehutanan, mempertahankan keberadaan kawasan hutan, pemantapan kawasan hutan, perencanaan kehutanan yang komprehensif dan berkesinambungan. Pokoknya ya intinya yang daratan gitu agar lebih baik gitu. Programnya nih apa sih? Programnya adalah pengelolaan tutupan vegetasi dan konservasi sumber daya alam, pengembangan pembibitan kehutanan,
perencanaan dan bina usaha kehutanan, pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung, pengelolaan hutan konservasi. Nah, itu ya yang di daratan. Yang ke-16 nih. Ke-16 itu jenis baru keempat. Zakat dan perdamaian dunia tujuannya adalah diorientasikan untuk mengurangi segala bentuk kekerasan secara signifikan dan bekerja dengan pemerintah dan komunitas untuk menemukan solusi jangka panjang menghadapi konflik dan rasa tidak aman. Jadi di belahan dunia itu masih ada nih ya yang belum uh, aman gitu, yang masih ada konflik gitu. Ini tuh tujuannya tuh secara signifikan tuh mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun, menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak gitu ya. Ya intinya mah intinya tuh perdamaian agar damai gitu ya dunia ini. Nah, program-programnya tuh dana zakat bisa saja digunakan untuk memperkuat aturan hukum dan mempromosikan hak HAM adalah kunci untuk berjalannya proses ini. Selain itu juga mengurangi peredaran senjata ilegal dan memperkuat partisipasi negara-negara berkembang dalam intuisi dan pemerintahan global gitu ya, pemerintahan global. Yang ke-17 nih yang terakhir yaitu ini jenis baru lagi yang kelima, yaitu zakat dan kemitraan global. Gimana sih itu ya? Jadi SDGs ini merupakan salah satu tujuan SDGs, yaitu sangat relevan dengan masalah-masalah yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di negara kita Indonesia. Itu banyak kerusakan bangunan karena akibat alam, krisis kemiskinan, konflik, dan masih banyak lagi lah ya. Dan ini tuh kita tuh agar dapat bermitra gitu ya. Nah, program ini adalah fikih zakat dalam penguatan kerjasama, mendorong perdagangan internasional dan membantu negara berkembang meningkatkan ekspor. Hal ini merupakan bagian dari upaya meraih sistem perdagangan yang berdasar aturan universal dan tepat yang terbuka, adil dan menguntungkan semua pihak. Jadi penguatan kerjasama gitu loh. Udah, itu mungkin yang saya bisa jelaskan hubungan antara SDGs dengan zakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.